Already still working, I'm still learning, I'm still searching, finally earning something, finally turning something called a profit. If I hear you talking shit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku, Andika Mangara. Senang rasanya bisa menemani sobat-sobat semua selama beberapa menit ke depan, tentunya di Pemuda Sarjana FM. Selamat pagi sobat Pemuda Sarjana FM. Selamat beraktivitas bagi sobat yang lagi di rumah, di kantor, dan dimanapun sobat Pemuda Sarjana berada. Selalu taati peraturan pemerintah ya sobat. Yang lagi di luar rumah selalu pakai masker, jaga jarak, dan membasuh tangan sesudah beraktivitas di luar ruangan ya. Dan bagi sobat Pemuda Sarjana yang cuma ngabisin waktu di rumah aja, pasti sangat bosan kan? Terlebih bagi sobat yang sebelumnya suka nonton film ke bioskop bareng keluarga, teman, maupun pacar. Tapi sekarang cuma bisa nonton sendiri di rumah aja. Banyak dari sobat semua suka bingung mau nonton film apa ya kan? Nah, aku bakal kasih list-list film bagi sobat yang pengen nonton film tapi masih bingung mau nonton film apa. Aku bakal kasih beberapa list film dari berbagai genre dan berbagai negara yang bisa sobat jadiin referensi buat ditonton di rumah, yang tentunya selama masa pandemi ini. Sebelum itu, aku juga bakal kasih tahu ke teman-teman semua yang ingin request lagu atau sekedar kirim-kirim salam, bisa langsung hubungi kami ke 0823 45 65 6788. Sebelum kita masuk ke list filmnya, aku bakal mutarin satu lagu requestan dari teman kita Rani dari Pekanbaru. Judulnya Never Love Again dari Lady Gaga. Kita dengerin sama-sama. Sobat semua, tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk ke list filmnya. Yang pertama, Knives Out 2020. Film ini bergenre crime, drama, dan komedi yang disutradarai oleh Rian Johnson yang sebelumnya telah sukses dengan film dari seri Star Wars, yakni Star Wars The Last Jedi. Film ini menyajikan berbagai aktor dan aktris Hollywood ternama seperti Daniel Craig, Chris Evans, Ana de Armas, hingga Christopher Plummer. Knives Out mengangkat kisah tentang terbunuhnya seorang kepala keluarga yang kaya raya yang berprofesi sebagai penulis terkenal. Awalnya, sang penulis diduga membunuh dirinya sendiri. Untuk lebih memperjelas kejadian kematiannya, dan ditambah lagi dengan masalah bahwa harta warisan sang penulis diberikan lebih banyak kepada sang perawat yang biasa menemani sang penulis setiap hari ketimbang keluarganya sendiri. Yang pasti sang perawat tidak memiliki hubungan keluarga dengan sang penulis. Untuk menyelesaikan perkara tersebut, datanglah seorang detektif yang bernama Benoit Blanc yang mulai merasakan kejanggalan dari kasus kematian ini. Benoit Blanc pun menginterogasi semua anggota keluarga, termasuk seorang perawat yang memang diketahui terakhir kali terlihat bersama penulis tersebut. Dan mulailah terungkap misteri-misteri di balik kematian sang penulis. Film ini mempunyai plot twist yang luar biasa yang sulit diterka oleh penonton. Film ini rilis pada 27 November 2019, berdurasi sekitar 2 jam 11 menit dan meraih rating yang cukup tinggi, yaitu sebesar 8/10 dari IMDb dan 97% dari Rotten Tomatoes. Yang kedua, Searching 2018. Film arahan Enes Segenti ini rilis pada 31 Agustus tahun 2018. Bergenre crime dan drama, film ini tergolong cerdas karena menampilkan aspek cerita yang istimewa, yang membuat penonton bertanya-tanya tentang apa yang sesungguhnya terjadi. Searching sendiri dibintangi oleh John Cho, Debra Messing, dan Joseph Lee. Mengangkat kisah tentang seorang ayah yang melakukan investigasi mandiri untuk menyelidiki hilangnya sang anak secara tiba-tiba dan tanpa alasan yang jelas.
Dengan hanya bermodalkan handphone dan juga laptop untuk menemukan putri satu-satunya itu, dan juga berbekal jejak media sosial dari sang anak dan detektif dari kepolisian. Banyak peristiwa tidak terduga yang akan dialami sang ayah dalam mencari anak gadisnya yang hilang. Ada banyak plot twist yang bakal bikin penonton kesulitan menebak jalan cerita di film ini. Searching berdurasi sekitar 1 jam 42 menit dan meraih rating sebesar 7,2 oleh IMD dan 92% dari Rotten Tomatoes. Kasus pembunuh berantai Zodiac Killer di tahun 70-an adalah salah satu misteri terbesar di Amerika Serikat yang sampai saat ini belum terpecahkan. Kisah inilah yang diangkat oleh sutradara ternama bernama David Fincher ke layar lebar melalui film berjudul Zodiac di tahun 2007. Film ini dibintangi oleh Mark Ruffalo, Jake Gyllenhaal dengan genre misteri, crime, dan drama. Dalam film ini, kita akan melihat perjuangan para jurnalis dan juga detektif untuk memecahkan teka-teki ini. Jurnalis Grant Smith dan Avery, serta seorang detektif bernama Toski, bekerja sama untuk mengupas kasus dan siapa sebenarnya pembunuh berantai yang menamai dirinya dengan sebutan Zodiac Killer. Film ini memberikan segudang teka-teki yang sulit dipecahkan dan membuat penontonnya juga ikut berpikir di film ini untuk memecahkan masalah dan menebak siapa pelaku sebenarnya. Film ini berdurasi sekitar 2 jam 30 menit dan mendapatkan rating sebesar 7,7/10 dari IMD dan 89% dari Rotten Tomatoes. The Thief adalah film Korea dengan genre action komedi yang bercerita tentang para perampok kelas kakap. Film ini dibintangi oleh bintang ternama dari Korea seperti Jun Ji Hyun, Kim Soo Hyun, Kim Yoon Sok, dan Lee Jung Jae. Mereka memiliki rencana untuk mencuri berlian seharga $20 juta yang dijuluki Third of the Sun yang berada di sebuah kasino. Namun, para perampok ini memiliki rencana masing-masing terhadap berlian itu. Film ini dihadirkan dengan aksi yang kocak dan adegan-adegan yang kocak, yang menjadikan film ini memiliki warnanya sendiri di hati penonton. Film ini berdurasi 2 jam 15 menit dan mendapat rating sebesar 6,8/10 dari IMD dan 67% dari Rotten Tomatoes. The Lovebird merupakan salah satu film Netflix di tahun 2020 yang menawarkan genre drama, roman, dan juga komedi. Film ini dibintangi oleh Issa Rae dan Kumail Nanjiani. Berkisah tentang sepasang kekasih yang hubungannya berada di ujung tanduk dan hampir putus. Dalam sebuah pertengkaran, mereka justru mendapat cobaan lain. Secara tidak sengaja, mereka terperangkap dan dituduh terlibat dalam kasus pembunuhan. Mereka pun harus memecahkan kasus ini dan membersihkan nama mereka, sekaligus memperbaiki hubungan mereka yang sudah retak. Banyak adegan di film ini yang akan membuat kamu tertawa puas dengan aksi dua sejoli tersebut dalam memecahkan masalah dengan cara mereka sendiri yang pasti akan kocak. Film ini berdurasi selama 1 jam 30 menit dan meraih rating sebesar 6/10 dari IMD dan 66% dari Rotten Tomatoes. Yang keenam, Clouds 2020. Clouds merupakan sebuah film drama musikal yang disutradarai oleh Justin Baldoni yang rilis pada 16 Oktober 2020 dan merupakan film yang diangkat dari kisah nyata seorang pria yang mengidap kanker. Film ini diperankan oleh Finn Argus, Neve Campbell, Sabrina Carpenter, dan Madison Eastman. Clouds mengisahkan tentang seorang pria bernama Zack, di mana saat usianya 17 tahun, ia adalah seorang siswa sekolah menengah atas yang sangat suka bersenang-senang dengan bakat musiknya bersama seorang teman wanitanya. Zack didiagnosis menderita kanker tulang ketika dia berusia 14 tahun, dan saat dirinya berusia 17 tahun, ia telah menyelesaikan 20 kali kemoterapi.
Clouds adalah kisah bulan-bulan terakhirnya, cinta pertamanya, sahabatnya, lagu hitsnya, dan pengaruh musik, serta pandangannya terhadap orang-orang di sekitarnya. Film ini meraih rating sebesar 7,5 dari IMDb dan 100% dari Rotten Tomatoes. Ketujuh, Miracle in Cell No. 7. Film ini akan menguras air matamu dengan kisah kedekatan seorang ayah dan putri semata wayangnya. Bercerita tentang Yoongo yang diperankan oleh Ryu Suryong adalah seorang single parent dengan penyakit mental yang harus mengurus putrinya seorang diri, yaitu Yi Song, yang diperankan oleh Kang Soo-won. Suatu hari, Yoongo mendapati dirinya dituduh sebagai pelaku pemerkosaan dan pembunuhan seorang anak perempuan. Karena itulah, dia dijebloskan ke penjara, tepatnya di sel nomor 7. Disinilah kisah keajaiban cinta antara Yoongo dan anaknya dimulai. Berkat bantuan teman satu selnya, Yoongo masih bisa menemui Yesong secara rahasia. Dan juga, sikap baik Yoongo membuat banyak napi dan sipir di sana menyukai sifat Yoongo yang sangat ceria dan juga jujur. Begitu pula dengan anaknya Yisong. Film ini berdurasi sekitar 2 jam dan mendapat rating sebesar 8,2/10 dari IMDb dan juga 83% dari Rotten Tomatoes. 8. The Shining 1980. Bagi kalian pecinta film horor, seharusnya tidak asing lagi dengan film satu ini. The Shining dinobatkan menjadi salah satu film horor terbaik yang juga diangkat dari novel horor terbaik. Film ini dirilis pada tahun 1980 dan disutradarai oleh sutradara nyentrik Stanley Kubrick. Menceritakan kisah sebuah keluarga yang ditugaskan untuk menjaga sebuah penginapan megah di musim dingin. Secara tiba-tiba, sebuah entitas jahat mengakibatkan si ayah menjadi sangat aneh dan bersikap tidak biasa kepada anak dan istrinya. Kelakuan sang ayah yang tiba-tiba mengincar dan berusaha mencelakai istri dan anaknya membuat film ini terasa sangat menyeramkan. Dan ditambah dengan makhluk-makhluk yang mengerikan. Banyak adegan yang akan membuat kamu merinding dengan tingkah sang ayah dan penampakan makhluk-makhluk tak kasat mata. The Shining tidak cuma membuat penonton histeris ketakutan, namun juga merupakan sebuah film horor yang cerdas. Bahkan, banyak yang mengatakan kalau film adaptasi ini lebih baik dari novel aslinya. Film ini meraih rating sebesar 8,4/10 dari IMDb dan 77% dari Rotten Tomatoes. Dr. Sleep merupakan film sequel dari film The Shining di tahun 1980. Meskipun sebuah sequel, Dr. Sleep diproduksi 39 tahun setelah film The Shining diluncurkan. Menceritakan kisah Dan, seorang anak kecil di film The Shining yang kini telah tumbuh dewasa dan berupaya untuk melawan pasukan vampir yang bernama True North dengan kekuatan supranatural yang ia miliki. Berbeda dengan pendahulunya yang murni film dengan genre horor, Dr. Sleep mengkombinasikan genre horor dengan elemen superhero. Film ini meraih rating sebesar 7,3/10 dari IMDb dan 77% dari Rotten Tomatoes. 10. Host 2020. Film horor yang rilis di tahun 2020 ini berdurasi sekitar 57 menit dan bergenre horor misteri. Film ini menceritakan tentang 6 sahabat yang melakukan pemanggilan arwah lewat aplikasi Zoom di masa lockdown. Tetapi kejadian tidak terduga pun menimpa mereka semua. Dan kejadian-kejadian aneh pun mulai bermunculan diikuti dengan beberapa penampakan. Ketika roh jahat mulai menyerang rumah mereka masing-masing, mereka pun sadar bahwa tidak ada yang akan selamat. Benar saja, mereka mengikuti ritual dan berada di Zoom itu pun mati satu persatu dengan cara yang mengerikan dan terbilang cukup sadis. Film garapan Rob Beck ini mendapat nilai sebesar 6,6/10 dari IMDb dan 100% dari Rotten Tomatoes. Oke Sobat Pemuda Sarjana,
Itu tadi list-list film yang bisa kamu jadikan referensi tontonan di saat masa pandemi ini. Udah gak terasa, sudah lebih 10 menit aku menemani sobat semua. Sudah saatnya aku pamit undur diri. Maaf bila ada salah kata. Terima kasih untuk Sobat Pemuda Sarjana yang sudah mendengarkan. Dan untuk lagu penutup kali ini, aku akan mutarin satu lagu yang berjudul Cloud yang merupakan soundtrack salah satu film dengan judul yang sama. Selamat menikmati, selamat beraktivitas, dan sampai